Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifik Solihat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler memiliki beberapa sistem, yaitu ada sistem sirkulasi dan sistem transport. Sistem sirkulasi adalah sistem yang terjadi di dalam tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya itu ada sistem pulmo dan sistem sistemik. Sistem pulmo adalah sistem peredaran darah kecil yang dimana dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem sistemik adalah sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sistem transport adalah sistem yang mengangkut atau mengantarkan O2, nutrisi, hormon, dan lain-lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem kardiovaskuler memiliki 3 komponen. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada darah itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Jantung memiliki berat 200 sampai 425 gram. Jantung berada di tengah paru-paru di titik epigastrium, tepatnya di indra kosa keempat dan kelima. Sekali memompa memiliki frekuensi 72 kali per menit. Jantung dapat menghasilkan 4-7 liter darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Darah dari vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan. Lalu dari atrium kanan darah akan masuk ke partikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah CO2 akan masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah akan diubah yang tadinya CO2 akan menjadi O2, yaitu adalah proses oksigenasi atau difusi. Dari paru-paru, darah yang sudah diganti menjadi O2 akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah akan masuk ke partikel kiri melalui katup bicuspidalis. Katup tricuspidalis memiliki 3 cabang daun, sedangkan katup bicuspidalis hanya memiliki 2 cabang daun saja. Darah dari partikel kiri akan masuk ke dalam aorta. Dari aorta, darah akan dialirkan ke arteri. Arteri bercabang menjadi arteriora. Darah akan masuk melalui arteriora dan disebarkan ke seluruh tubuh. Contohnya itu ada organ ginjal. Di ginjal terdapat pembuluh darah yang paling kecil, yaitu kapiler. Kapiler berfungsi untuk menyerap O2 dan menghasilkan CO2. Untuk dibuang, CO2 akan dibuang ke venula, lalu ke vena, dan kembali lagi ke vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu darah masuk lagi ke jantung dan begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan jantung dan penyebabnya. Ada berbagai macam penyakit jantung yang dapat menimpa seseorang. Di antaranya ada penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner atau PJK terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri. Penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya organ tersebut tidak berjalan dengan normal. Gejala yang muncul dari penyakit ini antara lain dari nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Kemudian ada gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kondisi ini berlangsung dengan jangka yang panjang, maka dapat memicu komplikasi serius, yakni henti jantung, edema paru, gagal hati, dan gagal ginjal. Sekian yang dapat saya sampaikan seputar kelainan pada jantung.